Walaupun siang-siang, anak-anak kelas 4 tetap harus semangat. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran SKI kita, alangkah baiknya anak-anak kita berdoa bersama supaya apa yang akan kita pelajari diberi kelancaran. Coba semuanya, khusyuan. Ketua kelasnya Mas Aan dipimpin untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Hari ini Bu Nur absen ya. Ada yang nggak masuk kira-kira? Bu Nur absen. Yang cowok bilang apa? Hadir. Kalau cewek bilang dengarkan. Muhammad Nur Rafiqul Alam Arif. Hadir. Muhammad Yafliansyah. Hadir. Ila Khairin Nisa. Hadir. Dan belum mulai. Coba kita rapikan tempat duduknya. Yang masih belum rapi dirapikan. Terus pakaiannya anak-anak. Pakaiannya juga dirapikan. Yang masih kurang ganteng. Oke. Bajunya dirapikan ya. Biar tambah cantik. Biar tambah ganteng semuanya. Oke? Anak-anak masih ingat gak? Sebelum materi berlanjutkan, masih ingat gak materi yang kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang tugas-tugas Nabi atau tugas-tugas Rasul. Coba kelompok ini 4 kelompok ya. Kelompok Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Pas ini 4 kelompok. Coba kelompok Fatonah. Tugas Rasul yang pertama apa? Syahidan. Apa artinya syahidan, Mbak Trisha? Pintar, Nabi Muhammad menjadi saksi. Pintar semuanya, tepuk tangan. Ayo belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari itu tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu Nurul juga akan membagikan LKPD yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari. Kelas 4 Siap. Kelas 4 Siap. ya, lanjut ke pelajaran. Siap. Anak-anak bisa dilihat di layar di situ. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu sifat mulia ya? Ayo. Sifat mulia itu apa ya? Sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Kira-kira sebelum kita belajar, ada yang tahu nggak contoh? Coba kasih. Ayo semuanya kasih contoh sifat mulia. Sifat yang baik. Ya, sifat-sifat yang baik. Kasih contohnya. Sifat baik itu apa saja? Angkat tangan. Ayo. Apa? Bersedekah. Sebelumnya, kenapa kok kita harus belajar materi ini? Karena di sini kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa? Yang pertama meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar, menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah. Nah, kalian lihat di situ anak-anak. Ada dua gambar yang berbeda, ya lah? Ada dua gambar yang berbeda. Ada gambar A dan gambar B. Nah, kalian amati semuanya. Di gambar A itu kira-kira apa? Gambar B itu kira-kira ada gambar apa ya? Anak bersekolah. Anak yang sedang ujian.
Kira-kira itu contekan atau tidak? Tidak. Berarti kalau mereka berdua tidak contekan, mengerjakan sendiri, berarti jujur gak anak-anak itu? Jujur gak? Berarti gambar mana yang harus kita contoh? Berarti lebih baik yang mana? Berarti anak-anak harus bisa bedakan mana yang harus kita tiru, kita contoh. Berarti sifat mulia Nabi Muhammad yang pertama apa itu? Coba dibaca bareng-bareng. Artinya benar atau jujur. Silang di situ maksudnya lawan katanya. Lawan dari sifatnya Nabi Muhammad. Lawan dari sifat sidik adalah kidib. Kidib apa artinya? Berdusta. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi Muhammad, Nabi kita, beliau tidak pernah yang namanya berbohong. Dari kecil Nabi Muhammad itu sudah memiliki sifat yaitu jujur atau benar. Sampai jujurnya Nabi Muhammad ketika remaja oleh orang kafir Quraisy diberi julukan yaitu Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Kenapa? Terus lawan dari jujur, lawan dari sidik, mustahil Nabi Muhammad memiliki sifat kidib. Apa artinya kidib? Berdusta. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta karena beliau memiliki sifat sidik. Kalau Nabi berdusta terus bagaimana? Ya. Sekarang lanjutnya yang kedua. Ayo, apa anak-anak di situ? Amanah. Apa artinya amanah? Percaya. Terus sifat mustahilnya Nabi Muhammad apa di situ lawannya amanah? Artinya Nabi Muhammad itu terpercaya. Nabi Muhammad mendapatkan amanat dari Allah yaitu untuk menyampaikan ajaran Allah. Nabi Muhammad terpercaya semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Khianat artinya mengkhianati amanah. Nabi Muhammad mustahil punya sifat khianat, yang artinya mengkhianati amanah. Contoh begini ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang biasanya dititipi sesuatu? Ada nggak yang pernah dititipi sesuatu sama orang? Satu, Mas Aam. Misal dititipin, tak titipi dari rumah, Mas Aam, tolong ya ini Bu Nurul titip uang, kasihkan Bugis ya Mas Aam. Ya Bu. Contoh. Ternyata ketika di sekolahan tidak dikasihkan Bugis, malah ditugas pentol. Nah, kira-kira itu Mas Aam punya sifat amanah atau tidak? Secara berkelompok, sudah ya? Ayo semua. Kelompok sidik? Siap. Kelompok sidik siap? Siap. Kelompok amanah? Siap. Kelompok tabligh? Siap. Kelompok fatana? Siap. Oke, siap menerima tugas kelompok dari Bu Nurul? Siap. Baiklah, kali ini Bu Nurul ada tugas diskusi. Tolong anak-anak dipersiapkan ya. Dikerjakan berkelompok. Di situ ada soal, ada gambar, yang mana gambar tersebut kamu kaitkan dengan sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, kira-kira itu gambar tersebut nyambungnya tuh ke sifat Nabi Muhammad yang mana ya? Silakan mulai berdiskusi.
tersebut menjelaskan tentang seorang yang membayar zakat kepada amil zakat, kemudian amil menyalurkan zakat tersebut, berarti amil memiliki sifat amanah. Kelompok sidik menjawab bahasanya di gambar tersebut ya ada orang yang membayar zakat kepada amil zakat. Anak-anak pernah bayar zakat gak? Berarti kalau bayar zakat biasanya sama amil zakat disampaikan toh? Disampaikan ya. Berarti amil zakat punya sifat apa anak-anak? Amanah, yaitu terpercaya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kalian mengerjakan tugas diskusi tadi. Alhamdulillah kalian sudah pintar-pintar, sudah bisa memberikan beberapa pendapat kalian. Yang paling penting anak-anak kalian harus hafal, harus tahu, harus bisa membedakan sifat-sifat wajib Rasulullah. Ada sidik, ada amanah, tablek, dan faton. Nah, di sini Bu Nurul ada lagu. Nah, lagu yang kemarin kita nyanyikan sama-sama ya. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tablek artinya. Ada soal latihan kalian kerjakan. Nanti kalau yang sudah selesai dikumpulkan ya. Tugas mandiri berarti sendiri-sendiri. Anak-anak tadi kalian sudah mengerjakan tugas latihan tadi. Alhamdulillah hasilnya bagus semuanya, mayoritas dapat 100. Tepuk tangan buat kelas 4. Tapi ada beberapa anak yang masih dari 10 soal ada yang masih salah. Berapa tadi? Ada yang salah 3. Tadi ada Mbak Nanda. Ada Mbak Nanda tadi salah 4. Berarti Mbak Nanda harus di rumah dibaca lagi materinya ya, belajar lagi ya, biar lebih paham. Terus yang cowok tadi ada juga novel. Novel tadi ada materi yang tentang sidik, belum tadi masih salah, dipelajari lagi Mas Novel ya. Terus teman-teman yang sudah betul semua jangan berbangga hati, tetap di rumah belajar, baca dan membaca. Baiklah, kira-kira dari awal kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Ayo yang pertama kita sudah belajar sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat mulia, sifat wajib. Yang pertama apa? Sidik. Artinya apa sidik? Benar. Apalagi yang kedua? Apa artinya amanah? Yang ketiga? Tablek. Apa artinya tablek? Bukan. Yang terakhir? Artinya apa? Terus sifat mustahilnya Nabi, sifat mustahilnya Rasul. Yang pertama apa? Amanah. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Yang terakhir? Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, ada nggak pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Siapa yang mau tanya? Mbak Saskia, tanya apa? Kenapa Nabi Muhammad kok bisa dijuluki Al-Amin ya Bu? Tadi kan sudah diterangkan. Kenapa dijuluki Al-Amin? Karena saking Nabi Muhammad itu memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, sehingga kaum penduduk Mekah di situ memberi julukan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin. Paham Mbak Saskia? Cukup? Sudah paham semua berarti? Alhamdulillah. Belajar di rumah anak-anak ya. Kita sudah belajar banyak tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, wajib dan sifat mustahil Nabi Muhammad. Nah, menurut kita amalkan mulai sifat sidik, berarti jujur di rumah anak-anak tidak boleh berbohong. Amanah dapat dipercaya. Anak-anak kalau diberi amanat oleh siapapun maka harus disampaikan. Paham tuh? Terus semangat. Go!
akan berdoa. Ayo ketua kelasnya Mas Aan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Okay, my student, I think enough here. See you later. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.